Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Untuk menghormati firman Tuhan, saya jemput kita semua berdiri. Beginilah bunyi firman Tuhan, dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang hari ini memberi diri untuk belajar dari firman-Nya. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekali lagi shalom. Etong senyum dulu, yang dari dong jauh mas senyum dulu, supaya jangan kasih kalau capek Kaanto dan kaina senyum dulu, teh ini merah menyala dan ini putih bersinar dong ini, soalnya boleh kendor ini hari. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini tentu menjadi satu hari yang paling sukacita bagi kita semua. Kita berkumpul untuk merayakan sebuah langkah besar dalam hidup dua pribadi yang Tuhan satukan dalam kasih. Peminangan ini bukan hanya sekedar seremoni adat, tetapi sebuah pengakuan bersama di hadapan keluarga dan Tuhan, bahwa ada dua pribadi yang telah sepakat untuk melangkah dalam kasih dan komitmen menuju hidup bersama dengan dasar iman dan kasih Tuhan. Untuk itu, syukur harus menjadi respon paling pertama dari kita semua. Karena Tuhan yang mempertemukan, Tuhan yang memelihara, dan Tuhan yang akan menyertai setiap langkah ke depan. Dari awal penciptaan, Tuhan sudah merancang pernikahan itu sebagai hubungan yang kudus untuk dua insan saling menolong, saling membangun, dan sama-sama saling mendekatkan hidup pada sang sumber cinta itu. Maka pertemuan dua insan yang kini memulai langkah menuju pernikahan bukanlah sebuah kebetulan, melainkan bagian dari rancangan Tuhan. Artinya dengan sendirinya kita sudah tahu bahwa pernikahan itu rancangan Tuhan. Maka pernikahan itu harus dibangun di dalam Tuhan dan firman-Nya sebagai satu-satunya dasar yang kokoh dan benar. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan kita Matius 7 ayat 24 sampai 27, Yesus memberikan perumpamaan yang sangat relevan bagi pasangan yang ingin memulai hidup bersama. Perumpamaan ini berkisah tentang dua orang yang membangun rumah. Yang satu membangun di atas batu, yang sudah pasti bangunannya kokoh, stabil, dan anti badai. Sedangkan yang satu, dia membangun di atas pasir. Memang mudah membangun bangunannya, cepat, tetapi sayangnya dia gampang roboh. Sedangkan orang yang membangun di atas pasir adalah mereka yang mendengar, tetapi tidak mau melakukannya. Dengan demikian, Yesus sedang berbicara tentang hal ketaatan dan hidup yang berpadanan dengan kehendak Allah, yang mana kedua hal ini akan menjadi fondasi iman rumah tangga yang sejati. Membangun pernikahan artinya seperti membangun sebuah rumah. Lalu pertanyaannya, di atas dasar manakah rumah itu mau kita bangun? Kalau hubungan yang dibangun itu dibangun hanya atas dasar cinta sesaat, penampilan fisik yang paling utama, hanya karena emosi, kemewahan, faktor usia, dan seterusnya, maka rumah itu percayalah akan gampang rubuh. Sebab semua hal yang saya sebutkan tadi itu hanya bersifat sementara dan pada akhirnya akan berubah. Kalau misalnya dulu Kak Anto ketemu Kak Ina karena Kak Ina paling cantik, lalu suatu ketika keriput sumule keluar, nah jangan sampai nanti cinta sumule berkurang. Kalau dulu Kak Ina ketemu Kak Anto karena wisim paling kekar saudara antara semua pemuda yang ada,
Nah kalau suatu ketika Kak Anto memperut suke mama 9 bulan, jangan sampai Kak Ina pun cinta semula berkurang. Semua hal yang saya sebutkan itu dia akhirnya akan sia-sia dan berakhir. Tetapi jika rumah tangga, jika rumah yang kita bangun itu dibangun di atas Kristus yang adalah batu karang yang sejati, maka sebesar apapun badai di dalam hidup, rumah itu tidak akan goyah. Maka jelaslah memilih Kristus sebagai fondasi hidup bersama dalam pernikahan nanti adalah pilihan yang wajib dipilih oleh setiap pasangan Kristiani. Dunia itu sering memandang yang terlihat dari luar saja. Oh ini baru awal-awal. Kira-kira dong nanti basayang terus sampai 5 tahun ke depan kosong deh. Jangan sampai nanti belum apa-apa ke subakalai di dalam rumah. Dunia itu menilai dari luar, tetapi Yesus memandang sampai ke dasarnya. Yesus mau kasih ingat, apakah ini hubungan ini dibangun di atas kebenaran firman Tuhan atau tidak. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selain menjadikan Kristus sebagai dasar rumah tangga, melalui firman ini kita pun diingatkan untuk belajarlah bukan saja mendengar, tapi melakukan. Yesus menekankan bahwa yang bijak adalah yang mendengar dan melakukan kebenaran firman-Nya. Setelah peminangan hari ini, selanjutnya kedua kekasih kita akan hidup bersama dalam pernikahan yang akan diberkati oleh Tuhan. Dalam hidup pernikahan, kita tahu benar bahwa hal-hal yang baik di dalam rumah tangga itu adalah saling mengampuni, bersabar, dan tidak egois. Tetapi tantangannya adalah apakah kita mau melakukannya atau tidak. Jangan sampai ketong hanya mau tahu saja, tapi tidak mau melakukan dalam hidup berumah tangga. Setiap pasangan itu akan ada dan menghadapi konflik di dalam hidup bersama. Tetapi firman Tuhan kasih ingat bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Hendaklah kamu saling mengampuni sebagaimana Kristus telah mengampuni kamu. Ini kata firman Tuhan. Maka jangan hanya saja mendengar, tetapi melakukan itu semua dalam ketaatan, supaya ketong rumah jangan gampang diombang-ambingkan ketika ada masalah yang datang. Jangan sampai Maina ada cuci piring dan tetangga begini jo, orang cerita belawi kemarin, itu dapat ibu suami. Ada gonceng satu mamtua, padahal itu bukan Kak Anto, dari belakang saya mirip ke Kak Anto, hanya karena nyin tukang bagosip dong deh. Kak Ina pulang ju, perang dunia terjadi di dalam rumah. Itu karena ketungku rumah gampang diombang-ambingkan. Jangan sampai hanya karena terlambat bikin kopi kok, jangan sampai hanya karena terlambat jemput kok, tiba-tiba pulang nih teh. Itu kasih sayang dong susah ada di dalam rumah tangga. Itu karena rumahnya dibangun bukan pada dasar Kristus. Nah hari ini dalam pernikahan itu Bapak Ibu saudara-saudari bukan hanya tentang sempurna, tetapi tentang ketaatan, kasih, dan kerendahan hati untuk mau terus belajar jalan sama-sama di dalam kehendak Tuhan. Peminangan bukan hanya tentang rasa sayang dan sukacita di hari ini, tapi tentang janji kesetiaan untuk selama-lamanya sampai maut yang memisahkan. Selama-lamanya itu waktu yang sangat panjang. Dan dalam waktu itu, Kak Anto dan Kak Ina pasti akan diuji dalam hidup bersama. Dalam firman, badai itu datang, pidi itu 2 rumah, bukan hanya yang dibangun di atas pasir saja. Artinya, semua pernikahan, termasuk pernikahan Kristen, pasti akan diuji oleh waktu dan situasi. Kadang ada badai kecil, salah paham, stres karena kerja, terlalu sibuk. Kadang juga ada badai yang besar, satu orang kena sakit penyakit, ketong kehilangan, kecewa. Bahkan sekarang hubungan retak itu bukan karena kurang cinta, tapi karena kurang komunikasi. Maka mulai dari sekarang bangun pola komunikasi yang sehat. Kalau ada yang salah nak omong, tapi omong dengan penuh kasih. Jangan ke orang bilang omong nak pakai urat. Nanti kalau urat sudah salah tak putus, susah bisa bikin apa-apa.
Kalau ada sesuatu di dalam rumah, marilah belajar untuk mau mendengar, bukan hanya mau untuk dimengerti. Kalau ada yang terluka, nah jangan simpan itu luka, nanti busuk katong yang setengah mati. Tapi saling bicara, lalu sama-sama hampiri Tuhan dalam doa, supaya kasih hati yang saling mengampuni satu dengan yang lainnya. Dalam kurang dan lebih masing-masing, harus ingat bahwa tidak ada yang sempurna. Tapi ketika rumah tangga itu dibangun di dalam Kristus, maka kita tahu benar bahwa kasih Kristus yang sempurna itu yang akan melengkapi saudara berdua dalam menjalani hidup bersama. Pemilihan pasangan hidup adalah bagian dari rancangan Tuhan. Ketika dua pribadi dipertemukan, itu bukan hanya karena cocok secara manusia, tapi kita percaya bahwa karena ada maksud dan rencana Tuhan yang lebih besar dalam kehidupan kedua saudara terkasih kita. Kak Anto dan Kak Ina telah melewati proses pengenalan, doa, pergumulan, dan kini menyatakan kesediaan untuk melangkah bersama dalam kasih. Ini bukan akhir, tapi awal dari sebuah perjalanan panjang bersama dengan Tuhan. Hari ini adalah awal dari persiapan untuk menuju pernikahan yang kudus. Maka ingatlah Amsal 16 ayat 3 berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Maka Kak Anto dan Kak Ina diajak untuk menyerahkan segala rencana kepada Tuhan. Mengapa? Karena dalam persiapan ini akan ada tantangan, akan ada perbedaan pendapat, dan banyak hal yang menguji komitmen bersama. Tetapi bila Tuhan senantiasa menjadi pusat, maka semua rencana akan dimampukan untuk terlaksana dengan baik. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menutup akan renungan syukur pada hari ini, saya punya satu cerita untuk kita semua. Suatu ketika Bapak Ibu Saudara-saudari, ada seorang tukang bangunan tua yang sudah puluhan tahun bekerja untuk membangun rumah. Suatu hari dia punya bos ini karena susah pakai sahabat sendiri, sulia dia tua surenta, jadi ini bos datang dan omong dengan dia. Beta kasih lu proyek yang terakhir sebelum pensiun. Bangunlah sebuah rumah sebaik-baiknya, setelah itu pensiun sudah, istirahat sudah. Nah ini tukang bangunan ini sebenarnya sudah capek. Hanya dia berpikir, oh ini karena yang terakhir, jadi pokoknya dia akan kasih selesai cepat-cepat sudah. Maka dia mulai membangun ini rumah ini, tapi sayangnya dia bangun dengan asal-asalan. Dia pakai kayu yang murah, pakai fondasi seadanya, tembok tidak rata, bahkan ada atap yang bocor. Tapi dari luar itu rumah tuh kelihatan sangat-sangat bagus. Nah setelah waktu berjalan dan dia selesai membangun rumah, ini bos datang lalu tersenyum karena lihat dari luar tuh bagus, belum tahu di dalam kemana toh. Ketika tersenyum habis ini bos omong dengan dia, rumah ini untuk kamu, hadiah dariku untuk semua pengabdianmu selama ini. Dia kena prank, ini tukang bangunan kena prank, kasihan. Dia lalu hanya terdiam, dia lihat ini rumah, dia menyesal luar biasa. Karena seandainya dia tahu itu rumah terakhir jadi dia pemilik, pasti dia akan bangun dengan sepenuh hati. Nah Kak Anto dan Kak Ina, pernikahan itu seperti membangun sebuah rumah. Setiap hari saudara berdua akan meletakkan satu bata, dari perkataan, dari sikap, dari pilihan, dari cara saudara berdua mengasihi, bahkan ketika ada yang terluka. Tapi berbeda dari cerita tadi, tentu saudara berdua tahu untuk siapa rumah itu dibangun. Sudah pasti bukan untuk bapak dan mama tahun atau bapak dan mama batu, bukan. Untuk dua orang sendiri. Dan untuk anak-anak yang nanti dikaruniakan. Dan yang paling penting, rumah itu akan dibangun untuk Tuhan. Jadi jika saudara berdua membangun asal-asalan tanpa doa, tanpa firman, tanpa kasih yang tulus, maka suatu hari saudara berdua yang akan tinggal di rumah yang rapuh itu. Tapi jika saudara berdua membangun dengan bijak, dengan dasar firman, dengan saling mengampuni, terlebih takut akan Tuhan, maka rumah itu akan selalu menjadi tempat perlindungan yang kokoh, bahkan ketika badai besar datang dan menghantam. Sehingga rumah tangga saudara berdua nanti bukan saja indah dipandang dari luar,
Tetapi jauh di dalam semua itu, rumah tangga saudara berdua akan memuliakan Allah. Selamat berbahagia untuk Kak Anto dan Kak Ina. Perjuangan yang sangat lama, akhirnya hari ini semua berakhir dengan sukacita. Dan untuk segala proses ke depan, bangunlah rumah tangga bersama dengan Kristus, dan biarlah kasihnya menuntun untuk menjadi rumah tangga yang seturut dengan kehendaknya. Selamat berbahagia juga untuk semua keluarga besar. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.